Shalom, salam sehat saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang mempertemukan kita kembali di kanal YouTube HKBP Limo ini dalam Renungan Harian Logos pada edisi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Saudaraku terkasih, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari sejenak kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kita semua dalam melaksanakan segala kegiatan kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Batak atau sebagian dari orang Batak ada satu tradisi untuk memberangkatkan anak mau mengikuti ujian. Bagi orang tua yang akan memberangkatkan anaknya, putra-putrinya untuk mengikuti suatu ujian, ada tradisi si anak diberikan makan telur rebus. Dalam bahasa Bataknya diupak dengan telur rebus atau mungkin dalam bentuk daging ayam atau bentuk yang lain. Tetapi pada umumnya para orang tua kita Batak dari zaman dulu dan mungkin hingga saat ini selalu memberikan kepada anak-anak dalam bentuk telur rebus, apalagi biasanya telur rebus ayam kampung, dengan harapan agar anak lebih siap, lebih menyediakan diri, lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi yang ujian akan dijalani. Tentunya sebelum anak diberangkatkan dalam ujian tadi, sebelum telur rebus diberikan, diupai kepada anak-anak, pasti orang tua memulai dengan doa. Artinya sebelum anak diberikan, diupah dengan telur rebus tadi, orang tua akan memulai dengan doa, dengan harapan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran, konsentrasi kepada anak untuk menghadapi ujian yang dimaksud. Baik ujian di sekolah, ujian dalam menghadapi tes pekerjaan misalnya, atau ujian-ujian lainnya. Demikian tradisi yang menurut saya mungkin sampai saat ini masih ada terpelihara dengan baik di tengah-tengah keluarga Batak. Dan kami sendiri juga di tengah keluarga masih kami lakukan seperti itu. Saudaraku terkasih, demikian firman Tuhan hari ini, sebagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Allah pada ayat ini, pada kitab Lukas ayat ke-6 ini. Tuhan Yesus memohon kepada Allah sebelum Tuhan Yesus memilih ke-12 rasul yang akan menjadi rasul atau murid Tuhan Yesus. Sebab pada ayat ke-13, ayat yang berikutnya dikatakan, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi menurut firman ini, Tuhan Yesus tentu berserah dulu kepada Tuhan, menyerahkan, berdoa, memohon kepada Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus memilih ke-12 murid atau rasulnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan yang terbaik, agar kiranya rasul-rasul akan dipilih menjadi benar-benar penginjil, pembawa berita baik kepada seluruh dunia di kemudian harinya. Saudaraku terkasih, ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, apa yang disampaikan firman ini juga sampai kepada kita saat ini. Bagaimana kita berdoa sebelum kita melangkah, sebelum kita memulai aktivitas kita. Kiranya kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan seluruh kegiatan kehidupan kita pada hari yang akan kita jalani, berserah kepada Tuhan, memohon, berdoa, agar kiranya Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik kepada kita selama pada seharian kita akan melakukan aktivitas kita, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada. Saudaraku terkasih, demikian mengenai doa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa Tuhan juga tidak menginginkan doa itu sebagai hanya seremonial. Justru Tuhan menginginkan doa itu menjadi rutinitas, satu kebutuhan bagi umat orang percaya. Karena kita tahu doa adalah napas kehidupan orang beriman, napas kehidupan orang percaya kepada Allah. Dengan doa kita punya keyakinan
bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik kepada kita. Karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kita, menyertai kita sepanjang hidup kita hingga saat ini. Kita berdoa memohon kepada Tuhan agar segala rencana, harapan, impian kita ke depannya, Tuhan berikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan juga meminta agar kita berdoa dengan hati yang tulus, bukan dengan pamer. Artinya di sini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita menekankan bahwa doa bukan untuk mempertunjukkan kemampuan dengan bahasa atau dengan cara-cara agar kita tetap bisa berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Tetapi Tuhan yang menginginkan seperti itu adalah agar melalui doa, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan dapat terjalin dengan baik. Hanya melalui doa lah kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan kita. Dan itu yang memang Tuhan Yesus ajarkan dari kita. Karena Tuhan begitu banyak mengajarkan hal tentang doa kepada kita dari dulu hingga saat ini, bahwa doa itu adalah penting kita lah, memang merupakan nafas antara kehidupan kita. Karena cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita hanya melalui doa. Tuhan juga mengajarkan agar kita berdoa tidak harus di tempat yang terbuka. Agar kita bisa berdoa kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi, di dalam hubungan yang intim dengan Allah. Artinya kita perlu memiliki hubungan pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Kita mungkin perlu berdoa dengan sendiri, masuk ke ruangan, berhikmat dan memohon kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dengan harapan agar Tuhan memberkati, menyertai kita, mendengarkan segala doa dan permohonan kita. Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar doa tidak perlu bertele-tele. Artinya, doa bukanlah karena panjang dan lebarnya, tetapi dengan singkat dan jelas adalah merupakan suatu doa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan pun sudah mengerti, sudah memahami apa yang ada di dalam hati kita. Sebenarnya Tuhan juga sudah mengerti apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Hanya melalui doa kita menyampaikan kembali, memohon kembali kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita kepadanya agar Tuhan senantiasa memelihara hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita hingga saat ini. Melalui doa juga kita diberikan Tuhan agar senantiasa kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama. Banyak hal doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti doa Bapa kami, begitu doa yang sempurna yang Tuhan pernah ajarkan kepada kita. Melalui doa Bapa kami kita diberikan segala kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi sepanjang hidup kita, dimanapun kita berada. Kita dapat menjadi pembawa doa, pendoa, kemanapun kita melangkah, agar kita senantiasa mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Sebab apa? Orang-orang kita juga tentunya pingin orang-orang yang mengasihi kita juga mendoakan kita seperti apa yang kita harapkan. Saudaraku terkasih, Tuhan juga menginginkan kepada kita agar kita berdoa dengan iman. Iman yang kita percayai kepada Tuhan. Melalui iman, kita yakin dan percaya doa-doa yang kita panjat kepada Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik kepada kita, kepada keluarga kita, kepada pelayanan kita dimanapun kita berada. Iman yang menguat ada di dalam hidup kita, menjadikan kita semakin lebih baik lagi dalam bertindak, berbuat. Karena melalui iman dan doa kita kepada Allah adalah sebagai cara kita melalui doa kita kepada Tuhan, kita memohon agar kita senantiasa diberkati dalam melayani, dalam melakukan segala kehendak Tuhan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Karena apa, saudaraku terkasih? Kita berdoa bukanlah sesuai dengan kehendak kita. Kita berdoa kepada Tuhan bukanlah karena kemauan kita, apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Tetapi kita berdoa kepada Allah agar kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, kiranya selalu mendengarkan. Dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik melalui doa-doa kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Melalui firman pada hari ini Tuhan, mengingatkan kami agar kami senantiasa berdoa kepadamu Tuhan sebelum kami melangkah, sebelum kami melaksanakan segala kegiatan aktivitas kami sehari-hari.
Sejak kami bangun dari tempat tidur kami, Engkau mengingatkan kami agar kami mulai dengan doa, dengan membaca firman-Mu. Karena kami punya harapan dan kami punya keyakinan Tuhan akan senantiasa menyertai kami dalam menjalani semua aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu ini Engkau mengingatkan kami agar kami selalu suci dengan doa, dengan iman percaya kami kepadamu. Kami senantiasa berdoa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, memohon kepadamu agar Engkau ya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami, memberkati seluruh pelayanan kami, memberkati seluruh anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu saat ini, berkati keluarga kami. Apabila keluarga dan jemaat-Mu saat ini, keluarga kami ada dalam masa sakit, berikan kesembuhan Tuhan. Berikan kekuatan bagi yang lemah. Berkati seluruh keluarga dan jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, agar senantiasa setia dan senantiasa menyerahkan hidup mereka dengan berdoa kepadamu Tuhan. Berkati pelayanan kami di gereja-Mu ini Tuhan, agar semakin lebih baik lagi ke depannya. Berkati juga bangsa dan negara kami, agar senantiasa pemerintahan kami semakin lebih bijaksana, memberikan yang terbaik kepada kami semua rakyat di tengah negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan doa kami ini dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang segala karunia berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.